Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman semua dan sahabat Kimochi dimanapun berada. Oke, balik lagi bareng saya Bon Kimochi. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi seputar magang ke Jepang lagi. Posisi saya sudah berada di Jepang. Nah, buat teman-teman yang mau tahu informasi apa saja yang akan saya share di video kali ini, tonton video ini sampai habis ya. Jadi dari tanggal berapa saya berangkat sampai tiba di Jepang ini. Stay tune terus ya. Kita intro dulu. Saya mau bercerita nih sedikit. Jadi sekarang posisi saya sudah ada di Jepang. Saya tiba di Jepang itu tanggal 2 Januari kemarin. Tapi saya harus menjalani karantina dulu selama 14 hari. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan tempat karantina saya. Yang jelas habis karantina saya langsung masuk asrama. Sebelumnya itu, waktu saya masih di Indonesia, jadwal keberangkatan saya itu tanggal 12 Januari. Di bulan Desember kemarin, itu sekitar tanggal berapa? 28 kalau nggak salah. 28, saya ditelepon oleh pengajar saya atau sensei saya. Diberitahukan di situ kalau saya berangkat ke Jepang itu dipercepat. Jadi saya tanggal 31 Desember, itu pas tahun baru, saya ada PCR. Pagi itu PCR, terus siangnya ada pengarahan dari pihak sensei atau pihak pengajar untuk sistem belajar di Jepang. Karena sesampainya di Jepang itu tidak langsung bekerja. Jadi saya dan teman-teman yang lain itu harus mengikuti kelas selama 1 bulan sebelum masuk ke kaisha atau tempat kerja. Dan tanggal 1-nya saya diberitahukan berangkat. Jadi jarak dari tanggal 28 ke tanggal 1 itu cuman berapa? Itu cuman 4 hari. Kondisi itu sangat-sangat mendadak kalau saya bilang. Karena saya belum ada persiapan apa, belum ada prepare apa, segala macam itu belum saya siapkan. Jadi ya udah mau nggak mau, karena saya diinfokan visa saya sudah turun, jadi mau nggak mau saya harus cepat berangkat. Karena kemarin infonya kan Jepang mau ditutup lagi sementara. Pokoknya di bulan Januari awal dah, itu mau tutup sampai di akhir Januari. Nah, kebetulan visa saya itu sudah turun, mau nggak mau keberangkatan semua yang tanggal 12 itu dimajukan menjadi tanggal 1 Januari. Nah, jadi saya prepare di rumah. Habis itu ya bawa baju dan jaket seadanya, karena kebetulan di Jepang sekarang ini lagi musim dingin. Ya bagaimana dinginnya juga tahulah, negara yang memiliki 4 musim. Jadi ada musim Fuyu, habis itu masuk Haru, Natsu, Aki. Nah, jadi musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Preparean itu sangat-sangat mendadak. Ya udah, mau nggak mau, tanggal 1 saya harus berangkat. Dan tanggal 31-nya sebelum berangkat saya harus PCR dulu. Setelah itu hasilnya diinfokan malam harinya keluar. Nah, jadi habis PCR itu kan ditusuk-tusuk hidung. Habis itu ke asrama ada pengarahan. Setelah pengarahan baru saya pulang lanjut lagi prepare. Saya belum punya baju istilahnya yang emang untuk di musim dingin. Diinfokan kalau di Jepang sekarang lagi musim dingin, yang Januari itu musim dingin yang benar-benar dingin gitu. Jadi udah saya ambil baju di lemari, yang mana yang bisa saya bawa itu saya bawa. Dan ya sempat beli juga baju akhirnya pas di tanggal 1 sebelum keberangkatan, sebelum ke bandara ada pembagian dokumen ya, seperti paspor, visa, dan
surat surat hasil PCR di asrama. Dan jadi saya jam 2 itu sudah ada di asrama, dekat rumah sih juga untungnya. Paling jalan sekitar dari rumah itu sekitar 20 menitan lah. Kebetulan juga lancar kan gitu, nggak jauh, bukan di jalan macet gitu. Dan akhirnya kumpul-kumpul di sana, habis pelepasan langsung berangkat menuju Bandara Ngurah Rai. Jadi saya berangkat itu dari Bandara Ngurah Rai menuju Jakarta dulu. Setelah Jakarta baru ke Osaka, Kansai, turunnya di Kansai saya. Jadi jam 7 itu take off dari Bali, sampai di Jakarta itu sekitar jam 8 lebih lah. Jam 8 lebih ya nyampe di gate lagi, di gate internasional di Soekarno-Hatta. Itu sekitar jam setengah 9-an saya nyampe di gate. Jadi saya nunggu untuk keberangkatan selanjutnya. Keberangkatan selanjutnya itu Bandara Udara Internasional Kansai itu jam 23.10 dengan maskapai yang sama. Maaf nih saya nggak sebutkan maskapainya, mungkin teman-teman semua atau sahabat Kimochi sudah tahu maskapai apa yang berangkat ke Jepang dari Indonesia. Berangkat jam 23.10, take off itu on time, masuk pesawat itu sekitar jam 23 kurang, jam 22 berapa gitu, masih kurang belum jam 11 nih. Dan akhirnya berangkat, sampai tiba saya di Bandara Internasional Kansai Osaka itu di jam setengah 7 waktu gini ya, waktu Jepang ya, Osaka. Jadi kalau dibilang di Indonesia itu masih sekitar jam setengah 6, karena di Bali ya, maksudnya di Bali selisih 1 jaman. Jadi Jepang saya landing jam setengah 7, jadi di Bali masih setengah 6 gitu. Setelah tiba di bandara ya, Apio sudah merapat, jadi penumpang itu tidak langsung turun karena pihak karantina Jepang itu datang, ada sekitar 2 orang dari pihak karantina di Jepang di Osaka ya, di bandara, datang masuk ke dalam pesawat memberikan formulir. Itu formulir untuk pengisian untuk tes COVID. Nah, jadi mungkin ada sekitar setengah jaman lah saya nunggu, dari setelah landing, setelah pesawat itu berhenti, pintu pesawat sudah dibuka, penumpang sudah mulai keluar sebagian, nggak sebagian sih, giliran ya. Jadi saya nunggu sudah sekitar setengah jaman lebih lah untuk dapat giliran, karena saya dapat duduk itu di belakang kemarin, di belakang. Ya sudahlah, setidaknya alhamdulillah saya sudah sampai dengan selamat gitu. Setibanya di sana langsung mengikuti rule yang ada. Nah, di bandara itu kan bandara luas tuh, saya juga baru pertama kali nih turun di Osaka nih, jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di Bandara Internasional Osaka, walaupun sebelumnya saya kerja di Bandara Ngurah Rai. Jadi ya tahulah gimana bandara internasional di sini ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di internet itu wow, gede banget lah pokoknya. Setelah itu saya ngisi form, saya tunjukin nih aplikasi yang dipakai. Nah, untuk di Indonesia nih, nah ini makanya yang sebelah sini ya, ini ada EHEC Indonesia, dan satunya itu pakai COVID-19 Context Apps. Jadi aplikasi ini bisa digunakan hanya di Jepang. Itu yang saya dapat infonya ya, cuman di Jepang bisa dipakai. Jadi setelah turun pesawat ini sudah bisa diisi. Jadi kalau kan untuk di Indonesia nih, untuk domestik ya, penerbangan domestik pakai ini, terus yang ini untuk di Jepang. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang belum tahu nih, bisa coba dicek ya, yang belum berangkat, siapa tahu masih menggunakan aplikasi ini. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Setelah saya nyampe di Jepang juga belum selesai ya perjuangan saya masih ada lagi 1 bulan. Jadi belajar
setelah belajar itu nanti terakhir ada ujian. Nah, di ujian itulah nanti ya semoga lah, saya berharap bisa lolos ya sampai nanti bekerja di Kaisa. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, saya tetap syukuri, dan saya akan terus berbagi informasi seputar magang ke Jepang. Buat teman-teman yang mau magang ke Jepang bisa langsung tanya saya nih di kolom komentar di video ini, atau langsung bisa DM saya ke Instagram. Jadi buat teman-teman tetap semangat aja, walaupun yang sudah keluar eligibility ya sama lah pokoknya, surat sakti dari Jepang udah keluar, ya mohon bersabar karena keadaan seperti ini. Ya semoga nanti di bulan Februari teman-teman yang sudah waktunya berangkat bisa cepat berangkat, gitu aja. Jadi pesan saya sih satu, tetap jaga kesehatan ya. Mau kayak gimana keadaannya kita nggak tahu, di luar itu seperti apa kita nggak tahu. Tetap jaga kondisi fisik kita supaya tetap sehat. Habis itu ya pola makan juga dijaga. Yang penting kita sehat jasmani rohani lah masuk Jepang, karena masuk Jepang juga butuh perjuangan ekstra ya, jadi nggak gampang gitu. Apalagi model-model saya nih kayak Jisuse gini nih, ya tahu sendirilah gimana sih perjuangannya Jisuse dari awal belajar sampai mau berangkat. Ya suka duka tuh pasti ada gitu. Berat lah di belajar, ya emang saya akuin berat di belajar. Apalagi yang gimana ya, yang proses belajarnya tuh agak slow gitu. Maksudnya slow tuh agak lambat gitu. Ya termasuk saya gitu, lambat juga belajarnya. Mau gimana gitu. Apalagi sekarang umur juga ya sudah mulai menua gitu. Jadi ya buat teman-teman tetap semangat aja, tetap bersabar. Jadi kita nggak tahu kapan sih kita berangkat, kita juga nggak tahu gitu. Kecuali kalau bisa teman-teman udah jadi kan pasti tahu nih, wah ntar lagi berangkat gitu. Jadi buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa tonton juga video-video yang lain. Siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman yang ingin magang kerja di Jepang gitu. Ya saya berharap video saya ini ada manfaatnya buat teman-teman dan sahabat Kimochi semua. Jadi tersemangat dan kejar terus cita-cita dan mimpi teman-teman buat ngebahagiain orang tua ya, terutama nih. Singkat dulu video dari saya ya, kiranya nanti teman-teman ada yang tidak tahu atau belum paham, silahkan tanya, nanti saya akan bantu menjawab dan bantu menjelaskan buat teman-teman dan sahabat Kimochi semua. Ya sekian dulu ya video dari saya. Tapi satu, saya minta tolong dibantu support channel ini, akan makin berkembang dan saya makin bersemangat bikin video yang lebih seru pasti. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga di subscribe channel ini, terus ditekan tombol loncengnya, like, share, dan komen. Jadi segala pertanyaan apapun itu yang masuk di kotak masuk saya, mohon bersabar, saya akan bantu menjawab dan bantu menginformasikan buat sahabat Kimochi semua. Jadi sekian dulu video dari saya. Saya Bon Kimochi, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.